Papi sebagai atlet dulu mulai mungkin Papi atlet pertama sekali itu kurang lebih tahun 70-an. Tahun 70? 70-an sebagai atlet balap sepeda. Oh, balap sepeda? Atlet Bukan balap sepak bola sepeda justru, mewakili Sulawesi Selatan. Yang lucu, Yang lucu bak itu kan B-A-C. AC. Biasa, AJ, Cing. Cing. Nah, jaga gawangnya waktu itu Kurnia Mega. Bak dia jalan. Jatuh Dia dia? pura-pura jatuh. Pas Papi sudah datang, bak dia bilang, bak. Pi, ada kacang apa enggak? Emang kau ini suka musik? Fat. Coach, senang. Seneng. Apa coba saya bilang. Bisa lagu I Wanna Hold Your Hand? Iya. Oh bisa. Nyanyi Oh yeah, Papi pancing ya. Iya. Oh yeah, waduh. Dan. Saya nggak kebayang, Wi. Itu berdua kita kayak orang gila juga berdua. Dua orang tua-tua kakek-kakek sambil nyanyi. Menjadi juara tidak sulit. Yang sulit kemauan keras, berlatih dan bertanding. Saksikan saya, Dr. Syarif Alwi, Papi, di Lensor Podcast. Halo Mitra Olahraga, selamat datang di Lensor Podcast bersama saya Aizza Ariyad. Karena hanya di Lensor Podcast tempatnya berbagi kisah inspiratif dari para olahragawan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Wow, luar biasa. Dan karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Saya menyebutkan luar negeri karena emang belum ada luar negeri. Mudah-mudahan ada nanti. Amin. Oke. Dan di episode kali ini kita menghadirkan salah satu sosok kesuksesan di balik tim nasional Indonesia dari era 2000-an lah ya, bisa dibilang ya. Beliau ini memang jarang disorot. Ketika disorot tuh ketika lagi lari-lari. Bingung kan siapa? Langsung aja kita akan sapa, ini dia Dr. Syarif Alwi. Apa kabar? Baik, Mas Aziz. Sebelumnya Mitra Olahraga, Iya. biasanya Dr. Syarif Alwi ini adalah dipanggil dengan sebutan Papi. Nah, mungkin lebih banyak orang mengenal Papi ya, Bi, ya bener ya? Siap. Papi. Ada malahan yang tidak kenal namanya Syarif Alwi. Loh, kenapa, Bi? Karena dia cuma tahu papi aja. Kok bisa, Bi? Salah satu coach Luis, dia tidak tahu namanya Syarif Alwi. Dia cuma tahu namanya Papi. Papi. Itu aja. Luis Milla aja sampai nggak tahu ya, Bi? Iya. Saking papinya tuh, Dr. Syarif Alwi ini sering dipanggilnya Papi. Siap. Dan itu sudah menjadi, panggilan, nama tenar lah ya, Bi ya? Nama tenar. Dan sampai saat ini dari 2010 yang saya ingat Papi kalau nggak salah berkecimpung di PSSI, Bi ya? Iya. Bergabung di PSSI dan sekarang sudah menjadi Head of Medical, Physio, and Doping Control PSSI. Siap. Jabatan tertinggi di bidang kesehatan medis, ya, Departemen iya, Medis ya, Bi ya, di PSSI, Bi ya. Papi saat ini berarti sibuknya apa nih, Bi? Udah Sibuknya selama ini tentu paling tidak membuat program-program buat petugas-petugas baik fisio, masa sport, dokter-dokter tim, pelatihan-pelatihan, Iya, Bi. ya. Dan ada satu lagi, kita punya Medical Physio Sport Center PSSI di GBK Arena. Wow. Itu yang tiap hari Papi tongkrongin selama tidak ada training center tim nasional Indonesia. Oke. Itulah Papi bantu untuk coba mengaktifkan Medical Sport Center ini supaya bisa kita menggarap sepak bola dengan sport scientific. Oke. Berarti Papi kalau dulu kan mungkin Papi baru sendiri, Bi ya, di Departemen Kesehatan, maksudnya di Departemen Medikalnya PSSI kan. Nggak banyak seperti sekarang ya. Kalau sekarang udah ada physio, ada bagian-bagian lainnya, Bi ya. Berarti Papi sekarang mengurus itu semua ya, Bi. Iya. Kalau awal-awal dulu di PSSI gimana? Awal-awal dulu itu kita kita pada saat mau masuk ke timnas katakanlah ada satu kegiatan baru kita biasa dipanggil. Oh, dipanggil aja oleh federasi. Admin. Jadi oleh federasi melalui admin timnas untuk bergabung. Oke. Ya, jadi istilahnya
Di hire gitu Pi ya? Di hire aja. Di hire ya? Nah, tapi tidak ada ikatan. Tidak kita. Kalau Yes. sekarang, lebih jelas ya? Lebih jelas. Ya, Oke, siap. wow, luar biasa. Tapi berbicara bergabungnya Papi dengan PSSI, tapi kabarnya nih Papi nih mengawali karirnya justru dulu sebagai atlet. Benar nggak Pi? Bagaimana sih ceritanya Pi? Wah iya betul, itu Papi sebagai atlet dulu mulai tahun, mungkin Papi atlet pertama sekali itu tahun kurang lebih tahun 70-an. Tahun 70? 70-an sebagai atlet balap sepeda. Oh balap sepeda ya? Atlet Bukan balap sepak bola sepeda justru, Pi? mewakili Sulawesi Selatan. Oke. Mewakili Sulawesi Selatan sampai terakhir mungkin 78. 78. 78 Papi Saya belum terakhir lahir. iya. 78 itu salah satu 78 atau 79 salah satu medali emas Papi dapat untuk daerah sehingga untuk daerah Sulawesi Selatan sehingga seorang anak Papi, satu anak Papi yang bernama Dr. Syarifah Kamaria SPOG itu dia Papi namakan Golda. Nama panggilannya Golda. 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 Nah, itu Golda. gold Oh, oke. emas daerah. Oke. Nah, itu sebagai kebanggaan Papi buat kelahiran anak Papi yang, Pertama. kedua. Yang kedua. Iya. Golda. Oh berarti saat itu berarti Papi sudah menikah atau belum? Sudah punya anak. Waktu itu sudah punya anak 2. Oh. Iya, masih tetap jadi atlet. Luar biasa. Siap. Berarti atlet dari usia berapa? Pi? Papi atlet itu mulai usia 17, 16, 17. 16, 17 itu berarti SMA Pi ya? Mi? Iya, SMP mau masuk SMA. SMA. Mau SMA Itu sudah kelas jadi 1. atlet? Sudah jadi atlet balap sepeda, Balap sepeda. sering mewakili Sulawesi Selatan. Oke, Iya. Sulawesi Selatan. Iya. Karena Papi memang lahir di Lahir besar semuanya di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Makassar terutama, kota Makassar. Bukannya Papi ada Ambon-Ambonnya Pi ya? di Ya, Papi ada Ambon, ada Jawa, ya. Oh, maksudnya gimana tuh Pi? Ibu Papi orang Jawa, Papa orang Ambon. Ambon. Ya. Nah, nama Belanda tuh Van Meyer itu apa Pi? Itu nama dari Biasanya kan Papi papanya selingkuh. Mama. Oke. Mamanya Papi punya bapak. Oh, oke. Jadi Jadi ada keturunan Arabnya, ada Belandanya, ada Jawanya, Iya. ada Ambonnya juga, gado-gado. gado-gado. Tapi Yes. lahir di Sulawesi, Lahir di Makassar. Makassar. Indonesia banget nih Pak. Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Internasional. Internasional ya. Semuanya mewakili ya. Semua ada. Semua ada. Ada. Sampai Ada. Kalimantan belum kebagian, tapi jangan salah, Kalimantan ini pernah diberikan atau disumbangkan emas oleh Papi. Iya, Papi pernah membawa tim sepeda kalau nggak salah bener. Iya betul, mungkin itu pada saat tahun 85 Papi jadi pelatih balap sepeda tim PON Kalimantan Timur. Waktu itu Papi bisa mempersembahkan satu medali emas, ya satu medali emas untuk nomor 4.000 meter. 4.000 meter. 4.000 meter di velodrome waktu itu ya atas nama Wiratno atletnya. Jadi waktu itu balap sepeda di Kalimantan Timur belum populer dan tidak pernah dapat medali. Kali ini Papi ngelatih dapat medali emas. Pada saat dapat medali emas lah itu Papi pulang dikasih penghargaan oleh Siwo PWI Kalimantan Timur sebagai pelatih dan pembina olahraga terbaik se-Provinsi Kaltim. Wow, luar Gitu. biasa. Mantap juga ya. Mendapat penghargaan sebagai atlet, tapi justru dikenal sebagai dokter. Ini Papi dari umur masih muda lebih menjejaki karirnya di atlet. Kapan belajar menjadi dokter, Pi? Yang saya tahu nih jadi dokter kan sulit, Pi. Bertahun-tahun sekolahnya, Pi. Jadi itu memang ada cerita lucu lagi. Cerita Gimana, lucu. Waktu itu Papi zamannya Pak Setio Novanto jadi ketua umum Pertina, Papi itu jadi dokter di Pertina. Waktu itu pelatihnya ada Wim Gomis, ya. Kemudian ada namanya Johnny Lee dari Sulawesi Selatan. Yeah. Itu kawan Papi waktu itu sama-sama kita berlatih tinju. Oke. Papi pernah tinju juga? Ada teman-teman jadi tinju. Pernah juara seleksi PON untuk berangkat ke PON tahun 77. PON 77 itu Papi juara kelas bulu tinju. Tinju? Tapi Papi tidak bisa diberangkatkan, tidak boleh berangkat karena dimarahin. Katanya kalau main tinju terus masa mau jadi dokter main tinju. Kepalanya bisa dipukul biar kalah menang sama aja katanya. Kepala dipukul terus ya kan. Jadi sudah Papi berhenti karena
ada almarhum bekas dosen Papi sudah meninggal kesian, Dokter Uker Riupasa itu dia kakaknya Carolina Riupasa itu almarhum baru-baru meninggal. Itu marah, apa kau mau main tinju, mau jadi dokter macam apa nanti kamu kepalamu dipukul apa ya. Wah, berhenti. Saya berhentilah, memang pikir ini main tinju juga, kalah menang sakit juga. Iya, ya betul, enggak? betul. Kalah kita mau lincah gimana, mau mengelak gimana, ya enggak, Kena juga. tetap kena juga. Ya enggak, jadi ya udah berhenti. Di situ yang menyebabkan Papi berhenti, dan Papi waktu itu jadi tetap juga bisa bergabung di cabang olahraga tinju pada saat Papi jadi dokter. Kemudian Papi menemani kawan Papi, dia bingung. Kenapa? Kawan Papi itu pelatih waktu itu ada salah satu, sudah meninggal juga dia, Johnny Lee namanya. Bersama dengan Wim Gomis, kalau Wim masih ada ya. Jadi kaget. Dia lihat saya bengong karena waktu itu Wim bilang ada nanti dokter kita benar-benar ini dokter petinju. Benar-benar dia dokter petinju karena dia pernah jadi petinju. Iya. Bilang gitu kan. Terus Hanya Papi muncul. Kawan ini bingung. Benar ini dia atau enggak ini kan? bener Hanya dokter. dia, iya tidak. Dia pikir bukan saya, Iya. kawannya dulu Iya. kan. Terus akhirnya dia pas lagi istirahat latihan, dia datangin, dia bilang, "Dok, bukan dokter dari Makassar tuh." Saya bilang, "Itu saya sebut namanya, John." Gitu kan, saya panggil nama kecil dia juga. Kaget dia. Dia panggil nama kecil Papi juga. Iya. Nama kecilnya Papi itu Ina. Ina. INA, Indonesia. Oh. Kenapa Ina? Ina tahu. Ina, kau nak? Iya. Gimana caranya kau bisa jadi dokter? Dia bilang, kan bingung saya. Kau kerjamu dulu itu cuma balap sepeda, main tinju. Terus gimana? Lucu. Aduh, saya enggak tahu ini kau bisa jadi dokter di mana ini. Terus? Sudah kan. Selesai latihan, latihan pagi, pas enggak ada latihan sore. Ayo John, pas dia sakit, waktu itu dia sakit diabetes. Ayo kita cek ke klinik saya, sekaligus kita periksa laboratorium dan lain-lain, kita rekam jantungmu, saya bilang gitu. Ayo pergilah, Papi bawa dia ke klinik Papi. Datanglah ke sana. Datang sana, pas lagi banyak pasien kan. Banyak pasien, Papi bilang tunggu dulu, Papi periksa dulu pasien. Mungkin Papi keluar, lihat pasien, lihat dia juga. Dia bengong saja gini, kayak melamun kan. Dalam hatinya mungkin ini, kapan dia sekolah ini anak ini? Oh bisa-bisanya dia jadi dokter ini kan? Udah habis masuk dia masuk, panggil, masuk, periksa labnya, hasilnya. Saya terangin semua, habis saya terangin semua, kasih obat, pulang lagi. Waktu itu kita TC-nya di Century. Hotel Century. Hotel Century Senayan. Kan tinju suka di situ. Yeah. Masuk ke situ. Terus sepanjang jalan dia cuma bertanya, gimana coba cerita. Gimana caranya? Kau bisa jadi dokter? Iya. Nanti kalau bukan kau latihan balap sepeda, kau pergi di sasana tinju. Nah, terus kapan kau belajar? Kapan? Saya bilang, ya belajar malam-malam saya bilang. Atau tengah malam lah. Nah, orang kan habis latihan ngantuk, tidur. Saya bilang mungkin itu hanya punya tekad besar aja, kemauan besar kita untuk ini. Saya bercanda dengan dia bahwa di dunia ini kan kita mau jadi apapun bisa. Bisa. Yang tidak bisa cuma satu. Okay. Kalau tidak punya kemauan keras untuk belajar. Kemauan keras itu yang perlu digarisbawahi. Sampai pada saat anak-anak saya semua masuk juga di kedokteran, anak saya itu kan ada 7, 5 yang selesai jadi dokter, 2 yang psikolog. Banyak juga ya? Iya, anak Papi 7. Jadi yang 5 itu kan selalu mengeluh karena belajarnya banyak, buku kedokteran itu kan. Iya. Terus setiap Papi baru beliin buku, Papi tulis di situ saja. Menjadi dokter tidak sulit. Yang sulit kemauan keras untuk belajar. Coret bawah garis besar. Dia baca. Maksudnya apa nih Pak?
setiap bukunya ditulis begini. Saya bilang, iya nak, orang mau jadi dokter tidak ada yang susah Pak. Oh, kenapa susah bawa bukunya? Saya bilang, ya kalau kau ndak mau belajar, memang ndak lulus nak. Iya, maksudnya kalau kau satu kali baca itu buku ndak ngerti, kau ulang 2 kali nak. Ndak ngerti ulang 3 kali, ndak ngerti ulang 4 kali. Kalau perlu sampai 10 kali nak. Kalau 10 kali nggak bisa juga? Nah, kau sudah bodoh, berarti salah. Ya kan? Berarti salah, saya bilang. Sudah salah kau diterima di kedokteran, ternyata tidak. Satu saat, dia tidak lulus. Ya enggak? Dia tidak lulus psikiatri. Dia baru 2 kali baca. Aduh Pak, pusing ini psikiatri. Saya sudah 2 kali baca. Berapa kali baca kau nak? 2 kali. Loh, 2 kali. Belum lulus. Hah? Kau baru 2 kali nak? Bapak 5 kali itu belum lulus. Ke-6 kali baru Bapak lulus. Dia langsung semangat, termotivasi. Bapak aja dulu 6 kali baru lulus. Kita baru 2 ya. Saya bilangnya coba ulang lagi sekali lagi lulus. Akhirnya Jadi, coba lulus. Nah, motivasi kan. Iya. Sama dengan pemain bola kadang-kadang papi selalu kasih tahu, sebab papi anggap papi punya pemain-pemain itu seperti anak sendiri atau cucu sendiri lah. Papi selalu ingatkan buat mereka, kalau kamu memang mau betul-betul jadi pemain, asal kamu ada tanggung jawab tentang profesimu sebagai pemain sepak bola, dengan latihan keras, disiplin makan, disiplin istirahat, pasti jadi pemain besar. Tapi kalau kau balelo, iya, nanti selesai juga cepat. Iya. Gitu. Iya, tapi tadi belum terjawab tuh, Pi. Apa? Kapan Papi belajar jadi dokternya itu kapan gitu? Itu dia, malam. Bener malam? Karena begini. Kan harus kuliah, Bi. Iya, kuliah. Kemudian kalau ada waktu kos, jadi papi tuh tiap hari sudah ada kayak rosternya papi, jadwal. Jam begini harus gini, jam begini bangun pagi, jam begini begini. Dari muda itu papi sudah buat. Disiplin juga, Bi ya? Disiplin, karena satu. Kemudian kedua, kan papi masih tingkat 2 itu orang tua sudah meninggal dunia. Papi harus cari sambil sekolah, sambil ini cari duit. Kemudian papi punya papi punya adik waktu itu 6 orang. 6 orang ini papi harus biayain mereka. Papi 7 bersaudara? Iya. Papi harus biayain mereka ini sekolah. Iya enggak? 6 orang ini. Kalau tidak dibiayain mereka putus sekolah. Alhamdulillah papi, Tuhan Maha Besar, Allah Maha Besar, kita dikasih rezeki, papi bisa jadi guru. Papi waktu kuliah sambil jadi guru. Guru, ngajar, papi dapat sedikit rezeki, itu yang dibagi buat adik-adik sambil mensupport dia untuk tetap bisa sekolah dan kuliah. Kuliah, alhamdulillah 1 jadi dokter spesialis bedah, 5 orang itu semua jadi sarjana yang di macam-macam di beberapa perguruan tinggi di Makassar. Jadi dosen itu. Itu saja ini. Kebanggaan papi di situ. Iya. Berarti belajar betul malam. Papi sudah terbiasa itu kerja keras setiap saat dengan aturan waktu yang ketat. Ketat, jam begini harus sudah begini, jam begini sudah harus di sini, jam begini. Sampai sekarang itu? Iya, kalau tidak, saya sekarang ini kan dipanggil papi dengan Coach Indra. Dok, saya dipanggil untuk ini nih, saya diberi amanah untuk melatih tim nasional SEA Games. Oke, di Kamboja. Dokter siap bantu saya? Siap. Bagimu negeri jiwa raga kami. Dan mantap. Oke, siap saya bilang. Oke, dokter. Ini sudah berapa tahun udah pernah lagi tuh. Iya, turun lagi. Ini Coach Indra itu habis sholat subuh, sudah Coach Indra harus disiplin. Sholat subuh sudah langsung latihan. Selesai langsung sudah. Dok, di mana? Kadang-kadang dia sudah ada di depan kamar. Kita sudah harus buka ini, kita sudah harus rapi juga kan. Siap, coach. Langsung. Jalan. Itu ke lapangan. Jadi jam 6 anak-anak sudah siap, semua kita sudah gini. Habis sholat subuh gitu. Jadi memang disiplin dari dulu, Bi ya? Disiplin. Itu orang tua yang mendidik, Bi? Atau? Ya, pas orang tua waktu itu kan juga ABRI. Tentara istilahnya ya. Jadi disiplinnya? Tentara jadi disiplin. Sangat ini, Bi, ketat sekali, Bi ya? Ketat disiplin. Dari orang tua. Berarti kalau orang tua berarti lebih kepada militer dulu, Bi ya? Tidak dari olahragawan gitu?
Oh, bukan, nggak ada yang olahragawan. Nggak ada ya? Tapi keluarga papi Nggak tahu bagaimana bisa ada satu yang ini. Katanya buah tidak jatuh dari jauh pohon. dari pohonnya. Ya. Tapi papi jatuh jauh dari pohon. Mungkin papi pohonnya di pinggir jurang. Jadi jatuh. Nganyut jadi. Nganyut dia ke sana. Ngopi dulu sedikit. Boleh, Mi. Diminum dulu, Mi. Nah, keburu adem. Enak juga. Tapi akhirnya apa, Pi? Yang akhirnya menarik apa ya perhatian papi? Kan papi malah justru sebelumnya aktifnya di tadi tinju, Iya. sepeda, silat pernah juga kabarnya dulu. Silat. Silat pernah juga ya? Papi pernah bantu Pak Prabowo Subianto. Waktu itu beliau punya pangkat masih letnan kolonel. Tahun berapa, Pi? Tahun 90-an. Oke. 90. Waktu itu ada kejuaraan dunia silat. Papi memang jadi dokter PB IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Oke. Masih zamannya ketua ini Pak Edi Nalapraya, Nalapraya. Bapak Edi Nalapraya. Nah, Bapak Edi Nalapraya yang jadi, itulah Papi diminta Pak Edi untuk gabung dengan ini, bantu silat, Papi bantu silat. Kemudian pas waktu itu ada kejuaraan dunia silat, Pak Prabowo yang jadi ketua umum, Papi dampingin beliau. Papi dampingin. Iya. Oh, saat itu ya. Iya. Oh, berarti papi memang dari dulu udah kenal Ya. orang-orang besar ya, Pi ya? Ya, untuk bantu olahraga. Kenal untuk bantu olahraga. Ya, luar biasa. Kan papi kan akhirnya apa ya? Lebih kepada ke dokter nih ya, Pi ya. Iya. Sebenarnya dulu apa triggernya, Pi? Kenapa kan udah sebagai atlet udah enak, Pi, waktu itu, Pi? Sudah memberikan medali segala macam, berarti kan sukses lah gitu bisa terbilang. Kenapa tiba-tiba malah beralih menjadi dokter, Pi? Karena waktu itu begini, suatu saat ini orang tua sudah tidak ada, tinggal ibu. Permintaan orang tua bukan nih? Tidak, bukan. Ya memang papi ikut tes, diterima. Kebetulan. Masuk kedokteran, iya. Waktu itu papi punya orang tua, bapak masih ada. Dia pun, papi pergi cari sendiri itu surat-surat tes untuk masuk kedokteran. Oke. Ini, pergi cari sendiri, periksa isi, masuk, dites, terima, kuliah. Tapi kenapa papi bisa masuk waktu masih ini, papi punya lihat ini kan, ya waktu itu mungkin zaman-zaman dulu ada kesulitan kita keuangan semua kan, dan lain-lain. Katakanlah, ada adik papi salah satu kakinya korengan. Udah sembuh-sembuh, papi bilang ini susah juga kalau orang tidak punya uang, nggak ada juga yang mau bantu, kan repot. Jadi akhirnya papi bilang suatu saat kalau saya bisa masuk kedokteran, saya akan buat klinik. Kalau saya lihat ada orang yang tidak mampu, saya pasti obatin dia, saya bantu dia, saya tidak akan kasih bayar. Itu cita-cita papi. Oh, itu dasarnya. Itu dasarnya sampai papi ngotot susah bagaimanapun saya harus selesai jadi dokter. Kalau tidak susah nanti saya. Lebih susah lagi ke depannya. Sekarang saja susah, apalagi ke depannya papi bilang waktu itu kan dalam hati. Adik-adik juga demikian, dia kadang-kadang mengeluh, gini saya bilang, sakitnya. Jangan ngeluh, kalau jangan lihat hari ini, kalau kamu tidak sekolah hari ini, maka 10-20 tahun 20 tahun ke depan kau lebih susah lagi. Lebih bagus sekolah aja, walaupun sekarang susah-susah tidak apa-apa. Mudah-mudahan ke depan lebih baik dari yang lalu. Luar biasa. Dan akhirnya papi merantau ke Jakarta, Pi ya? Merantau ke Jakarta. Kapan merantau ke Jakarta papi itu? Mungkin perlu ini papi merantau ke Jakarta pada saat pertama anak-anak papi sudah mulai besar-besar, papi pikir mereka harus ini. Papi waktu itu kan di Balikpapan. Balikpapan terus karena papi berhasil dapat medali emas PON 85 itu, papi diminta oleh PBIC, Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Waktu itu masih Pak Hari Sabto Supojo, almarhum. Ya, Hari Sabto Supojo sebagai Ketua Umum PSSI. Ketua Umum ISI, maaf cakap. ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Papi ditunjuk melatih, salah satu pelatih kan balap sepeda itu banyak pelatihnya.
sesuai dengan nomor-nomornya. Papi masih ingat, Papi melatih ada bertiga di nomor road race, di nomor road race dengan ada mantan atlet balap sepeda juga namanya Sutiono, kemudian ada dari pelatih DKI namanya Margono, dan Papi. Ini tiga kita melatih khusus atlet nomor jalan raya road race. Road race itu untuk SEA Games Kuala Lumpur 89 ya. SEA Games Kuala Lumpur 89. Nah, itulah terus Papi harus pindah ke Jakarta. Terus kok enggak pulang ke Balikpapan? Ada juga cerita lucunya. Gimana tuh? Cerita lucunya, Papi sudah melatih di sini sudah ada setahun, Papi dipanggil dengan Biro Kepegawaian Depkes. Dr. Sarip sini, panggil, datang menghadap. Dr. Sarip, ini di sini ngapain tinggalin kerjaan di Balikpapan? Nggak masuk kerja. Jadi Papi bilang, lah saya dipanggil Pak, melatih. Saya dipanggil balap sepeda. Lah, sebagai apa? Sebagai pelatih. Sebagai pelatih? Emang bukan sebagai dokter? Iya. Saya bilang, bukan Pak, saya sebagai pelatih. Wah, nggak bisa, harus pulang kembali. Kalau sebagai dokter di sini datang boleh, tapi ini sebagai pelatih nggak bisa. Pelatih, saya bilang gini Pak, maaf Pak, itu kan saya bilang pelatih itu adalah profesi, sama dengan dokter, profesi juga. Saya pas bertepatan saya punya sertifikat pelatih untuk melatih balap sepeda, dan itu profesi saya juga. Saya dipanggil, bukan profesi dokter saya yang saya dipanggil datang Jakarta, tapi profesi sebagai pelatih balap sepeda saya dipanggil. Wah, nggak bisa begini. Bab saudara ini kan tinggalkan kerjaan di profesi dokter. Terus gimana Pak? Baiknya gimana Pak supaya bisa jalan? Ya baiknya pilih aja. Sudah punya anak? Sudah Pak. Berapa? 5. Wah banyak. Ya Masya Allah. Banyak. Iya Pak. Pulang bicara dulu dengan keluarga. Bicara dengan keluarga dulu. Diskusikan. 2 pilihan. Pulang Balikpapan kembali kerja sebagai dokter. Oke, kita lupakan saja itu yang 1 tahun berapa tahun itu enggak kerja. Tetap kerja pegawai negeri. Atau tetap mau bertahan di sini. Jakarta dengan catatan bikin surat pengunduran diri sebagai dokter, pegawai negeri. Pegawai negeri di sana. Iya. Pulang dulu, sudah, ya, pulang dulu supaya ceritakan dengan keluarga. Tapi pikir juga kan, ini kenapa pikir-pikir ini dalam hati, kenapa? Papi kepala rumah tangga, yang menentukan arahnya keluarga Papi ini, ya enggak? Mau kemana arahnya, ya enggak? Oke, sudah Pak, saya jawab saja sekarang. Loh, kok enggak diskusi dengan keluarga? Enggak, saya kepala keluarga, saya yang menentukan. Iya betul. Ini saya kira istri saya sudah terbiasa, kalau saya bilang ini, dia pikir bahwa itu yang terbaik menurut bapaknya. Oke, apa? Sudah Pak, saya berhenti aja dari pegawai negeri. Kaget dia, gimana? Kalau gitu sudah. Saya bilang ya itu aja Pak kalau bisa. Karena saya di sini saya mau sekolahkan anak-anak juga. Oh jangan. Ya nggak bisa. Saya tetap Pak mau berhenti aja. Saya bilang. Kira berhentilah Papi. Berhentilah Papi. Jakarta lah. Dapat surat bebas tugas wajib kerja. Dulu kan ada namanya wajib kerja sarjana apa segala macam, supaya kita di sini di daerah baru itu karena kita sudah dapat surat-surat lengkap, kita bisa mengurus pengurusan surat izin praktek, surat apa dan segala itu sebagai ini. Sehingga Papi mulailah membuka klinik di daerah Bekasi. Wah, jadi klinik pertama Pi ya daerah sana Pi ya. Iya, itu masih sekitar tahun 90 masih jarang klinik ya. Dan sekarang sudah besar kliniknya. Lumayan lah untuk bantu-bantu. Untuk membantu yang seperti dulu niat Papi itu ya. Itu dia. Gitu. Jadi Pak produser kan rumahnya Bekasi nih. Kalau sakit bisa ke klinik Papi nanti. Tapi bayar. Insya Allah dibantu. Nggak Pi, tapi akhirnya bergabung ke timnas di 2010 Pi ya? Ya. 2010. Ya. Itu seperti apa ceritanya Pi? Akhirnya bergabung dengan timnas? Dipanggil dengan
Waktu itu kan papi di Persija Jakarta juga. Persija juga ya, Pak? di Persiba ya, Bantul. Pi, ya? Persiba ya? Persiba dulu tahun 83-85 sampai Persiba masuk divisi utama, papi pindah ke sini. Terus karena di sini kerja dan lain-lain, akhirnya berpindah dulu ke cabang-cabang lain sambil kerja, Iya, iya, iya. cari uang Iya. untuk sekolah anak-anak. Sekolah anak, ya, betul. Itu sudah habis itu. Ke timnas Saya di ke 2010. timnas itu karena waktu itu Bang Risdianto lah. Risdianto, dokter maukah jadi ini dokter timnas? Wah mau saja, kenapa? Iya. Sudah nanti kita usulkan. Disitulah mulai Masuklah. diusulkan. Iya. Masuk papi Masih 2010. masuk. Masih Alfred Riedel. Alfred Riedel kemudian kembali lagi 2014. Kan di 2010, 2012 Neil Mezar. Iya. Neil Mezar waktu itu kita main di Kuala Lumpur juga Neil minta dokter bantu kita. Oke, saya bantu. 2014 Diminta lagi. Alfred datang lagi. Alfred datang, dia pertama panggil, dia bilang tolong panggilkan saya Dr. Sarif. Kalau Ya, Alfred almarhum kenal Dr. Sarif, bukan papi. Kenal. Kenal. Iya. Nama awalnya Sarif Alwi kenal. Papi juga. Papi juga. Sama, Ya, sama bukan aja. Mualan, bukan papi. Dia panggil lagi Beksi. Beksi apa tuh? Beksi. Beksi itu dokter bahasa Vietnam. Oh. Karena dia lama di Vietnam. Iya. Beksi. Beksi. Oh. Beksi. Dia enggak ini. Tapi ini siapa? Si Alfred ini ada cerita, banyak cerita lucu-lucu. Karena Alfred ini kan orangnya keras, Iya. disiplin. Muka marah terus. Terakhir, pokoknya kalau dia pagi dia mau, saya harus sudah ada dampingi dia lihat pemain. Jadi saya pagi sudah Harus ada. tuh, Pi. Papi kan modelnya kayak style Natchez terus Iya, kan. iya. Papi pakai suspender kayak begini kan. Udah dia baru lihat, mukanya keras aja. Setiap pagi papi baru ketemu dia, morning coach. Papi sudah senyum aja kan. Senyum. Satu saat, tapi masih ingat sekali. 2016 sudah mau dia selesai, kita juara 2 waktu itu. Terus dia duduk dengan saya, karena dia ajak saya, Beksi, kita minum kopi di Starbucks. Oke, saya ke sana, Starbucks. Terus dia bilang gini, saya sudah hampir 6 tahun, ya, 3 kali berturut-turut AFF, saya bersama kau. Saya selalu dokternya adalah kau. Dia bilang. Coach bilang gitu. Alfred bilang. Tapi saya lihat satu, selama kau itu kau tidak pernah ada alpa. Nggak pernah Maksudnya bolos. tidak pernah bolos. Kau tidak pernah bolos, kau tidak sakit. Tidak sakit-sakit, saya jadi bingung juga. Kau tidak pernah asik, kau tidak pernah ada alasan gini. Kau ini. Kemudian saya lihat kau baru setiap, bangun pagi, dia bilang, baru pagi. Yang saya lihat di kau langsung sudah senyum, dia bilang. Smile man. Dia bilang. Kan? Itu ketawa lagi. Ya enggak? Iya. Saya mau marah, gimana dia Iya, bilang kan? iya. Akhirnya lama-lama, dia bilang apa? Mungkin itu yang bikin kau sehat terus. Iya enggak ya? Kau sehat. Murah Kalau senyum. gitu saya mau ikut juga, dia bilang. Saya sudah enggak mau marah, saya capek. Marah terus. Jadi mau ikut. Dari dulu saya bilang, kenapa baru sekarang? Udah terlambat. Udah banyak korban ya, Pi. Udah banyak. Dia omelin. Tawa dia. Jadi terus saya mau tes juga. Saya bilang lah, emang kau ini suka musik, Fed? Coach, senang. Apa coba? Saya bilang. Emang kau apa? Saya lihat enggak ada jiwa-jiwa seni kau kan? Terus? Bilang gitu. Ada. Saya bilang lagu apa? Dia bilang saya suka Beatles. Beatles. Gile. Oh. Bisa lagu I Wanna Hold Your Hand? Iya. Oh bisa. Nyanyi Oh yeah, papi pancing ya. Iya. Oh yeah, waduh. Dan. Saya nggak kebayang, Pi. Itu berdua kita kayak orang gila juga berdua. Dua orang tua-tua kakek-kakek sambil nyanyi.
Apaan? Nggak kebayang ya, nggak kebayang. Idol yang Tahu lah bagaimana modelnya Alfred almarhum kesian almarhum kan. yang benar-benar Yang serius, kaku begini, kaku muka gitu. keras terus kan. Terus tiba-tiba joget sama papi. Iya, nih. di kursi baru ini. Iya, kebayang ya. Kebayang ada, iya. Aduh. Nah, ngomongin Alfred Riedel, Pi, almarhum di 2016 ya kalau salah, Pi ya. Beliau kan masih pegang juga dulu ya. Iya. Papi ini kabarnya menjadi salah satu sosok penting di balik kemenangan Vietnam. Waktu kita semifinal, Pi, kalau salah, Pi ya. Iya. Yang kita digempur 7 hari 7 malam. Tapi kita menang. Iya. Ternyata di balik itu ada apa ya istilahnya? Buah tangan Papi juga tuh. Katanya. Itu gimana ceritanya, Pi? Jadi ini ada cerita lucu memang. Papi sudah waktu itu Papi sudah punya pikiran begini. Ini kita main di Vietnam ini. Ini pasti kita diserang ini 7 hari 7 malam ini sebab hanya kemenangan yang bisa kita buat meloloskan Vietnam untuk ke final. Ini kita semifinal. Lolos final. Jadi kalau kita bisa bertahan saja draw, kita yang lolos. Kan kita lolos. Betul. Kan? Akhirnya benar, hasil draw, pertandingan itu hasil draw dan bisa dipastikan Vietnam gagal. Padahal penontonnya itu penuh sekali. Jadi waktu itu Papi sudah atur setting dengan pemain-pemain yang Atur apa nih, Pi? Atur Bukan atur skor kan? Bukan. Oh, bukan. Atur bagaimana kan pemain-pemain ini kalau sudah diserang banyak alasan, ada yang pura-pura jatuh, Iya. supaya ulur-ulur waktu kan. Iya. Ulur-ulur waktu. Killing Jadi, time. Jadi Papi bilang begini, terutama kalau penjaga gawang atau apa, kalau kau pura-pura jatuh, Papi kan harus tahu kau jatuh pura-pura atau jatuh apa. Betul, ya. Jadi ada kode Papi, siap Papi, gimana? Kalau pas kau jatuh di situ atau penjaga gawang jatuh, kamu lihat Papi semua. Kalau Papi berteriak, bak, kamu langsung harus balas juga. Kalau bak, ya, kalau bak kamu berteriak balas juga, bak sampai ke penjaga gawang harus berteriak, bak. Terus Kode apa tuh, itu? Kode itu. Itu apa itu bak? Biasa aja cing, berarti pura-pura. Pura-pura sakit. Supaya Papi juga larinya jangan kenceng. Biasa, ngelur-ngelur waktu kan jadi wasitnya masih bisa bilang, oh dokternya belum datang ya enggak? Iya. Gitu, soalnya selama ini kita juga bagian medis lincah juga kan. Iya, betul. Oh orang jatuh situ kita langsung sigap. Kayak sprinter 100 meter, wut gitu. Oh gitu. Oh iya. Bak. Jadi pemain mulai dari pinggir lapangan dekat Papi berteriak bak kayak estafet kan. Sampai penjaga gawang jauh juga bak. Ya sudah. Langsung sampai dengan mana biasa aja cing. Pegang-pegang gitu aja. Nah yang lucu bak itu kan BAC. Biasa aja cing. Nah, jaga gawangnya waktu itu Kurnia Mega. Bak dia jatuh dia pura-pura jatuh. Pas Papi sudah datang, dia bilang bak. Pi, ada kacang apa enggak? Ada bilang kacang di kamar Papi. Kacau. Itu Kurnia Mega nggak tahu. Iya, karena itu kawan satu lucu sekali, anak satu itu. Aduh. Tapi luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kalau itu suka dukanya kita kalau bersama tim. Jadi memang kita sebagai dokter tim harus tidak boleh kaku dengan anak-anak. Kita harus istilahnya melekat di dalam hati anak-anak itu. Jadi dia tidak akan takut mengutarakan apa saja keluhan dia. Kan banyak kadang-kadang pemain karena dia takut, dia tidak utarakan dia punya ini. Akhirnya pada saat kita pasang dia karena dia tidak jujur, pada saat kita baru pasang dia mungkin 10 menit dia sudah cedera. Kita kekurangan kerugian satu pemain karena penggantian sudah ada satu, belum apa-apa kan. Betul. Jadi kadang-kadang kita ajarkan mereka untuk jujur. Kalau kamu jujur maka lebih cepat kamu baik, lebih cepat kamu sehat, lebih cepat nanti kamu bisa main kembali. Kayak gitu. Pi, bicara timnas Pi ya, momen apa sih Pi yang mungkin nggak bisa dilupakan oleh Papi bersama tim nasional Indonesia? Karena Papi udah cukup lama juga ya, 10 tahun lebih ya. Ini Papi 2016 juga kita sudah lolos
Oh, Final. penonton di Vietnam. Penonton banyak banget. Kita lawan Thailand sakit hati. Tidak, bukan. Yang mana, Bi? Waktu masih lawan Korea, lawan apa? Vietnam. Vietnam, masih lawan Vietnam. Semifinal kedua. Semifinal kedua. Kalah dia kan. Dia kalah. Kita keluar. Papi duduk sini, Alfred di depan. Ini mobil kan. Alfred di depan, di belakang sopir. Papi di belakang dia. Iya. Mobil baru keluar dari stadion, batu sebesar begini melekat di kaca. Oh iya betul. Wow, Serangan. waduh, untung itu batu nggak langsung sasaran kepala, pas di depan jadi pecahan kaca aja yang penuh kena papi semua. Kenapa, Pi? Kena semua ini, hancur sampai sini kena pecahan kaca yang darah sini kan ada robek sedikit. Itu yang nggak bisa. Tapi mereka punya tentara kayak pasukan gerak cepatnya, mungkin mereka cepat sekali mengepung mobil kita, langsung mengamankan, kita dikembalikan ke Hotel. bukan, kita dikembalikan ke lapangan, masuk ke dalam lapangan, dikelilingi oleh pasukan ini mungkin apa anti bandit atau polisi apa. Iya. Itu sudah siap. Datang mobil baru, kita naik semua situ, baru dikawal, kelilingin sampai. Itu yang salah satu ini. Momen yang paling nggak bisa dilupakan. Nggak bisa dilupakan itu. Iya. Waduh, luar biasa itu. Tapi kalau menangani cedera yang paling parah siapa, Bi? Pernah, Bi? Cedera yang paling parah pernah ada Andik Firmansyah. Andik ya? Andik Firmansyah. Pernah Andik Firmansyah. Itu juga 2016 juga. Oke. Itu kita pas lagi leg pertama final. Kita menang lawan Thailand. Ya betul. Ya. 2-1 kita menang di Pakansari. Kita harus besoknya kita sudah berangkat sebab lusa kita sudah harus main di Thailand. Thailand. Di situ. Andik tidak bisa di ini. Ternyata kita coba dinyatakan dia PCL. Posterior cruciatum ligamennya putus. Dia harus lakukan tindakan operasi dan lain-lain. Ternyata pada saat itu setelah dilakukan artroskopi dan lain-lain, hasil MRI-nya dibilang ruptur total. Ternyata setelah di artroskopi dilihat, dites dengan ini ternyata tidak putus. Tidak jadi putus. syukur bahwa memang alat bantu diagnosa itu hanya membantu seorang dokter untuk menegakkan diagnosa. Tapi yang menegakkan diagnosa sebenarnya adalah dokternya karena dia yang melihat. Pada saat dia melihat langsung sendiri tidak, akhirnya pada saat itu yang diperkirakan Andik itu harus sembuh paling cepat 1 tahun, dia 3 bulan sudah sembuh. Sudah sembuh ya? Sudah sembuh. Iya. Pi, bicara cedera pemain Pi ya nih. Sebelum kita masuk ke segmen lainnya ini nih. Kan ada beberapa pemain juga yang ketika cedera parah justru dia tidak mau operasi Pi. Dia memilih ke alternatif lah gitu Pi. Iya. Ini gimana Bi? Ada nggak Bi zaman Papi dulu menangani itu dan sebetulnya seharusnya itu efeknya akan seperti apa sih Bi? Kalau sekarang hampir tidak ada. Udah hampir tidak ada ya? Kalau bisa dipastikan kalau umpamanya anak itu betul-betul dia kena ACL, kalau dia meniskusnya robek atau dia kena PCL dan dia tidak mau melakukan operasi, maka mungkin sudah dapat dipastikan tamat karir dia sebagai sepak bola. Ada nggak Bi dulu Bi? Kalau yang selama ini Papi pegang, yang selama dia ngikutin instruksi bahwa dia harus ini, sebab Papi yakinin dia. Oke. Harus kita bisa meyakini. Tapi di sepak bola Indonesia ada kan Bi masih yang nggak mau operasi? Ada ya? Dan itu dia selesai. Selesai akhirnya. Selesai. Dia selesai. Sebab kita kan harus betul-betul meyakinkan anak ini pada saat dia selesai operasi dan dia mengikuti tahapan-tahapan rehabilitasi dia, ya, mulai dari dia di fisio selama kurang lebih 6 bulan, kemudian diadakan pengetesan, ya, kemudian ada test drive, return to sport, ya, kemudian ada hasilnya,
dinyatakan sembuh baik oleh dokter ortopedinya, kemudian oleh fisionya yang selalu mendampingi dia, ya, maka baru kita boleh perbolehkan dia latihan kembali. Latihan kembali, oke. Kalau ndak ada surat itu kita ndak berani. Nggak berani ya? Karena kesian juga nanti pada saat anak itu memang karena terapinya tidak berjalan dengan bagus. Ya. Karena dia mau cepat-cepat, mungkin baru 3 bulan, 4 bulan dia dipaksakan bertanding atau latihan keras, gagal dia punya terapi, maka dinyatakan kesian juga dokternya. Iya. Tidak berhasil lakukan operasi, gagal operasi, padahal tahapan-tahapan ini belum dilewati mereka. Ikuti. Betul. Oke, Bi, bicara atlet, Bi, ya. Tadi ya, menyambung itu juga. Sekarang kan bentar lagi mau bulan Ramadan ya, Bi. Siap. Nah, ini kan atlet kan ya selama bulan Ramadan juga masih punya aktivitas, bahkan kayak Liga 1 aja masih berjalan juga ada. Itu sebagai atlet gimana sih, Bi, untuk menjaga tetap dia stabil ya, walaupun dia harus berpuasa gitu, Bi? Ini kan puasa. Iya. Puasa artinya kita tidak makan mulai dari subuh Sampai dengan sampai jam 6. iya, maghrib. Buka puasa. Artinya kalau kita pikir baik-baik bahwa ini hanya dibolak-balik. Bahwa malam jam 6 sampai pagi kita juga sudah subuh juga kita makan seperti biasa. Ya. Artinya satu, pelatih harus mengerti bahwa kalau dia mau bikin program latihan yang agak berat, ya, dia kasih latihan malam hari. Setelah anak ini makan, anak ini ya baru makan sarapan buka puasa, baru setelah sholat, mungkin setelah dia sholat maghrib, ya sholat isya jam 7 lewat berapa, kemudian dia pergi ke lapangan untuk latihan bersama pelatihnya. Oke, pulang baru dia makan besar, oke kan? Nah, terus makan apa kira-kira yang bagus? Tentu makan kalau dia pertama buka, tentu makanan yang lunak-lunak, ya. Kemudian buka, ya? Jangan juga terlalu manis. Iya. Ya, manis-manis orang biasa bilang manis-manis jambu, manis buah dan lain-lain. Itu dia makan untuk ini. Kemudian pada saat nanti mereka sahur, tentu kan mereka makan 3 kali. Jangan lupa minum cairan yang cukup, cairan ini. Oh. Ya. Nah, kenapa ya, disuruh minum cairan atau disuruh makan buah? Karena di buah pun ada cairan terkandung dalam itu. Selain buah ada mineral dan lain-lain. Yang tidak kalah penting yang harus diingat bahwa pada saat kita puasa, kalau kita terlalu banyak makan daging, biasanya siang hari itu kita rasa cepat haus. Oh, haus. Cepat haus atau makan makanan yang terlalu manis pada saat mau apalagi imsak. namanya mau imsak, ya, manis-manisan kita makan banyak daging, maka cairan tubuh kita untuk memproses, ya, daging itu, mencernakan proses metabolisme daging itu butuh cairan 3 kali lebih banyak dari makanan-makanan yang lain. Sehingga kebutuhan cairan yang memang pada saat puasa itu kita minumnya kurang, cairan itu banyak dipergunakan untuk memetabolisme daging. Satu, ya, sehingga tubuh kita nanti kekurangan cairan sehingga kita sering rasa haus cepat. Kemudian kedua, hasil metabolisme dari daging ini, ya, akan dikeluarkan melalui urin. Kita sering kencing karena dikeluarin kan, suka atau tidak suka, hasil metabolisme dari protein yang berlebihan ini dikeluarin melalui kencing. Ya, kalau kita banyak kencing juga nanti kita rasa haus. Jadi kita makan daging secukupnya, makan buah, makan ikan bisa, ya. Nah, kemudian jangan minum manis-manis. Kenapa minum manis-manis banyak? Supaya katanya supaya bisa kuat sama. Nah, pada saat kita minum manis banyak, hormon insulin keluar, ya, banyak. Karena untuk bereaksi, hormon insulin ini akan menekan kadar glukosa. Dia kadar glukosa, dia turun lagi cepat, ya enggak, kita rasa lemas lagi. Jadi cepat lemas. Kan? Ya? Nah, itu. Jadi itu saja diolah. Sebenarnya cuma merubah pola makan aja. Dan pelatih juga harus mengerti bahwa di Indonesia ini agama ini kan bahwa kita menjalankan puasa 1 bulan. Kita bisa ikut. Bukan berarti orang yang
tidak puasa bisa mengalahkan orang yang puasa. Tidak, Tidak. banyak bukti. Papi sudah ikut berapa tahun anak-anak yang puasanya ketat. Setelah mereka ikut pertandingan, setelah buka puasa, mereka kuat. Kuat ya? Kuat, malahan lebih kuat. Ya enggak? Iya. Nah itu, jadi jangan kita, makan harus ini. Wah itu nanti yang punya kepercayaan kuat sekali, dia bisa lawan pelatihnya. Ya kan? Seorang mau puasa dilarang gini-gini. Ya, Iya. bahaya. Kalau sudah begitu, itu lebih cepat melemahkan ketidakpercayaan pemain terhadap pelatihnya, pelatih. karena dia menganggap bahwa pelatihnya ini kayak bagaimana. Dia sudah mulai tidak. Kita pikir anak kita kuat, sebentar dia balelo di dalam. Ya enggak kan? Iya betul. Sebab saya ada pengalaman dari banyak pelatih. Salah satu pelatih yang saya banggakan waktu itu dia bilang, Siapa? nggak usah saya sebut Oh, nanti iya. orang banyak yang cemburu lah. Cemburu ya? Iya. Bilang gini, Papi, kalau kita masih melatih, masih kita bisa dengan anak-anak kita bisa ini, tapi pada tempatnya kapan kita harus ini, kita bisa keras dengan mereka, disiplin. Tapi pada saat mereka sudah mau bertanding, tidak ada lagi kata-kata kasar buat mereka. Kita harus lus seperti anak-anak kita. Sebab kenapa? Pada saat mereka di situ tersinggung, di dalam ruang ganti mereka tersinggung, dan mereka mau main untuk mencelakakan kita sebagai pelatih, mereka akan. Dan kita tidak tahu, Iya. mereka lemas ini karena memang lemas atau lemas karena dibuat-buat. Nah, ya, dia bilang, jadi kalau di dalam sudah ruang ganti, tidak ada lagi. Udah, main nak, main, baik. Main, gitu aja. Ayo, baik, semangat. Iya. Itu yang paling lihat, dan itu keberhasilan banyak. Salah satu keberhasilan coach kita itu karena itunya. Karena itunya. Tapi nggak usah disebut nama, Iya. jangan sampai. Saya bisa nebak, masih bisa Ya nebak. sudah, Iya. sudah. Biasa. Mitra aja olahraga mungkin kali. nebak ya. Tapi Bi, Nanti. kalau latihan sendiri perlu dikurangi Bi? Atau gimana? Atau latihan-latihan khusus? Ngapain latihan? Kan cuma memindahkan aja. Ini siang, Ya. ini malam. Gitu aja, Malam Bi, ya? juga kita makan kayak jam 6 seperti kita sarapan pagi. Ya enggak? Betul kan? Betul. Kita sarapan pagi, kemudian gini. Kalau anak-anak timnas ini mau makan pagi, dia bangun pagi, ya enggak? Dia namanya early breakfast, dia disuruh makan nih, paling roti, minum susu. Iya. Istirahat, minum susu, makan roti. Bentar istirahat, 45, 1 jam, mereka langsung ke lapangan latihan. Sama, Iya. buka puasa. Jangan juga buka puasa makan kayak Langsung makan iya. Itu yang kayak saya mau alami dulu pamah. Bi, dulu gitu Bi. Iya. Ntar giliran tarawih udah males tuh. Gitu, kan? Bi, tapi kalau untuk masyarakat umum sendiri, polanya gimana Bi? Tadi kan untuk atlet, ini kalau untuk umum. Supaya kondisi dia tetep fit. Jadi nggak males juga nih ke kantor gitu kan, karena kan habis sahur, makan banyak, tidur. itu harus dia. bangun pagi, berangkat ke kantor. Itu dia. Itu dia. Karena makan yang saya bilang, makan yang terlalu banyak. Katakan kita makan karbo banyak. Katakanlah, ya. Banyak makan manis-manis. Kadang-kadang kan harus minum ini nih, hot coklat lah, apa manis gini supaya tahan. Malahan bukan bikin dia kuat. Iya. Dia lemes. Lemes jadi malah. Iya. Apalagi ya harus ingat, apalagi penderita diabetes. Pada saat dia minum manis banyak, kadar gula darahnya naik. Dia lemes, malas pergi kantor. Iya. Demikian juga orang-orang awam. Oke. Makan memang sudah diatur. Ya, kalau kita sehat, kita banyak makan sayurnya, buah, karbo secukupnya, protein, jangan terlalu berlebihan. Olahraga seperti apa Pi yang cocok buat Olahraga masyarakat umum? kalau Supaya buat dia olahraga menjaga. untuk menjaga, ya, terutama pada saat mau buka puasa. Oke. Oh sebelum Jangan puasa sih? pagi. Kalau Saya pagi malah kita bisa enaknya langsung pagi gitu, Bi. istirahat. Pagi enggak, jogging enggak bisa enak gitu. bergerak, ya enggak. Jangan. Jangan Karena ya? kalau kalori sudah keluar, apa semua keluar, cairan keluar, kita rasa haus. Kita rasa haus, kita mau apa? Iya. Hanya bisa baring, Baring, nggak mandi malas terus. kerja. Iya, Seperti mandi itu. terus. Ya enggak. Ya Sama, enggak. iya. Ya enggak. Jadi usahakan juga kita kalau bisa sore latihannya. Pas sore selesai latihan,
Baru Allah langsung tuh, Oh, langsung. langsung. Dang, Allah langsung tuh. Iya, Allah Baru Akbar. kita Baru Allah, buka. Allah. Minum sedikit dulu ya. Baru makan buah, ya enggak? Sholat, habis sholat, selesai sholat, baru bisa makan yang agak besar. Tapi jangan juga terlalu, sebab energi yang keluar kan tidak terlalu Nggak terlalu banyak juga. nanti malamnya, iya betul. Jadi Ya. jangan terlalu banyak juga ya, Bi. Iya, Iya, jangan iya. aturan Itu lah, dia ya. mitra olahraga, jadi harus kayak gitu. Lumayan nih dapet tips dari Papi. Tapi ngomong-ngomong nih, Pi ya. Saya kemarin sempat lihat nih, Pi, di media sosial. Papi sempat viral pas lagi sebelum pemilihan, sebelum kongres kalau nggak salah. Ya. Di media sosial tuh rame Papi. Papi lagi nyanyi. Kongres. PSSI kemarin. Waktu Sebelum kongres, Ya. itu Papi viral di media sosial, Iya. lagi nyanyi-nyanyi gitu. Oh iya. Itu bisa diceritain sedikit, Pi? Itu kalau enggak salah itu ya, pada saat itu ada acara perkenalan antara Asprof voter-voter ini Asprof dan voter-voter dengan calon baik waketum, calon-calon exco dan calon ketua umum. Itu kalau tidak salah diadakan di The Lawns Plaza Senayan. Iya. The Lawns Plaza Senayan. Pas pada saat itu Papi karena karyawan PSSI, Papi dipercayakan untuk men-setting musik, Iya. untuk sekaligus untuk acara temu kangen lah katakan Iya, gitu iya, ya, kumpul-kumpul ya. sekaligus jangan terlalu tegang. Aha. Bersamaan waktu itu salah satu calon ketua umum kita Ada di situ. datang. Oke. Pak Erik datang. Sudah itu Pak Erik didaulat untuk Pak Erik membuat pidato lah, Sambutan. sedikit sambutan. Pak Erik sudah sambutan. Pak Erik bilang enggak usah saya banyak-banyak ini pidato sebab kita ini di acara temu kangen atau apa ya, saling kenal gitu. Kita bikin aja coba acara lomba nyanyi. Lomba nyanyi? Ya. Bikin lomba nyanyi itu, Bi? Ya waktu itu ya antara Asprof, ngerti kan? Iya. Antara Asprof, ya siap. Jadi, sudah ada beberapa Asprof. Kalau nggak bisa nyanyi, pantun lah, bawakan pantun. Ada. Terus, tapi kan yang sekaligus berangkat MC. MC, iya. Papi bilang, oke Pak, sudah siap, peserta sudah siap Pak semua. Peserta pertama Pak, saya Pak mewakili, saya bilang karyawan PSSI. Wih. Karyawan PSSI. Naik duluan nih, Bi. Memang sudah di atas udah di atas, panggung, di atas Pak. panggung. Bukan naik duluan, tapi sudah di atas panggung. Ya. Siap, nyanyi lagu. Tapi ini lagu tiba masa tiba akal, iya enggak? Apa tuh maksudnya? Apa? Maksudnya lagu ini langsung Langsung ada muncul di buat kepala. ini, bagaimana ini buat ini supaya jadi Bikin. rame ini kan? Dadakan tuh berarti. Dadakan. Oh. Pas pemainnya memang sudah Kenal. sejalan dengan Papi karena bertahun-tahun kita sama-sama Iya. bersama. Istilahnya Papi dengan dia ada Romusa Band, Papi bikin dengan dia ada satu grup musik Romusa Band. Namanya Romo Sabar. Rombongan musisi sabar. Ada ndak ada saweran tetap sabar bermain. Oh, gitu sabar. Nggak ada saweran lumayan, ndak ada saweran juga ndak apa-apa. Pokoknya main aja senang hati kan. Terus. Jadi sudah, Papi bilang cepat lagu ini aja yang gini. Iya Pi, coba. Oke ya, oke. Oke. Siapa? Saya nyanyi. Sudah, orang semua sudah diam. Nyanyilah, Papi. Nyanyi lagi. Langsung lagunya kayak gini. Lagunya nih. Siang dan malam kami selalu berdoa kepada Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siang dan malam kami selalu meminta semoga Pak Erik jadi tum umum. Wih. Wah, ribut semua. Mantap. Kami selalu tetap dukung Pak Erik. Wih. Walaupun makin banyak godaan, takkan pernah kami berubah. Pak Erik tetap jadi ketua umum. Ya, terima kasih semua. Mohon maaf kita mengganggu jalan. Para penumpang, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf sekiranya kita bisa memberikan angkot sedikit kan. rezeki. Terima kasih banyak Siap, juga ya terima sudah kasih. menyaksikan Answer Podcast. Kasih koin.
Oh bukan lebih game ya. Oke. Ya itu dia tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Pak Dr. Syarif Alwi yang biasa dipanggil Papi. Sebenarnya masih pengen Papi saya kasih nyanyi gitu Pi. Boleh nggak bikin satu lagu buat teman-teman Lensor di sini biar semangat Pi. Dadakan Pi, coba Pi. Sebagai closing nih Pi. Bisa nggak Pi? Sebagai closing. Mau nyanyi apa nanti? Penyemangat buat teman-teman. Ayo dong Pi. Ayo Pi. Jangan deh, nanti tiba-tiba viral lagi. Nggak apa-apa, justru harus viral ya kan? Harus viral Pi. Istriku, marilah kita berdoa. Asik. Semoga hari ini lancar. Istriku, marilah kita berdoa. Semoga ada rizki. Terima kasih. Aduh, sayang saya belum punya istri, Pi. Nggak ada yang ngedoain. Oke, Papi, terima kasih banyak, Pi. Terima kasih banyak. Sukses buat Papi. Jadi mitra olahraga yang belum tahu nih, Papi ini ternyata hobi juga bermusik. Sering nyanyi, Bi ya? Iya. Nongkrong, terus nyanyi-nyanyi. Dan bahkan udah ngeluarin single-single. Ada banyak lah, searching di YouTube lah, banyak lah itu. Singlenya Papi dan waktu corona juga sempet nyiptain lagu Pi ya, banyak Pi ya waktu itu Pi ya. Tapi jangan dinyanyiin di sini. Jangan. Sudah nanti corona aja. sudah berlalu. Sudah berlalu. Jadi kalau mau dengerin lagu-lagunya seperti apa, boleh di channel YouTube-nya, nanti ada pokoknya Papi. Oke mitra olahraga, terima kasih banyak. Sudah menyaksikan kita di Lensor Podcast, seru-seruan. Sebetulnya kalau ngobrol sama Papi tuh nggak cukup yang namanya cuma sejam Pi. Harus 2 hari, 3 hari kalau perlu Pi ya. Apalagi kalau udah di kafe musik itu udah panjang banget ya pokoknya. Kalau gitu mitra olahraga jangan lupa ya di like, subscribe dan juga komen YouTube channelnya Lensa Olahraga serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan Facebook juga Lensa Olahraga. Kalau gitu saya Azhar pamit, Papi juga. Papi apa saya tahu ini? Papi boleh lebih akrab. Ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau gitu saya Azhar dan juga Dr. Syarif Alwi pamit undur diri. Tonton terus Lensor Podcast karena hanya di Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Lensor.